Perhatian, perhatian. Petualangan Natal Komisi Anak GKI Cinere dengan sahabat-sahabat dari Sekolah Minggu GKI Kartasura dengan tema Taat Itu Sederhana akan diadakan pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 16. Ayo, jangan lupa untuk mengikuti ibadah Advent pertama tanggal 28 November sampai Advent keempat tanggal 19 Desember 2021. Catat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan. Taat itu sederhana. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saat ini Minggu 28 November 2021 kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Ibadah minggu ini dilayani oleh Penetua Elisa Bernike Sunarko dengan tema merawat kehidupan dengan doa. Lilin Advent pertama merupakan simbol kehidupan yang dipenuhi pengharapan. Pengharapan akan pemulihan relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan semua ciptaannya. Sebagaimana kesaksian dari Paulus dalam kitab Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayanannya. Ku song-song bagaimana
Umat Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara semua. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, rasa takut dan tidak percaya yang disertai dengan rencana-rencana manusia yang dianggap paling masuk akal merupakan realita hidup orang beriman di segala masa. Sebaliknya, berani, menunggu, dan percaya adalah sikap iman yang tidak mudah namun indah. Inilah sikap iman yang diminta oleh Allah dan yang diserukan oleh Rasul dan Nabi. Sikap iman ini diajarkan dari generasi ke generasi sebab Allah sendiri telah menggenapi firman-Nya di dalam Yesus Kristus. Umat Tuhan, mari bersama kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengan jujur kami ingin menyampaikan bahwa kerapuhan begitu melekat pada diri kami. Alih-alih merasa rendah hati dan mawas diri, kami justru sering mengedepankan kejumawaan dan keegoisan kami. Yang mana hal ini juga yang membuat kami begitu abai
akan pentingnya membangun relasi yang baik dengan Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, dengan jujur kami ingin menyampaikan bahwa kerapuhan begitu erat pada diri kami, sehingga kami lebih suka merawat dendam dan prasangka buruk kepada saudara-saudara kami. Kami sudah terbiasa nyaman melewati hari-hari kami bukan dengan penerimaan dan penghargaan akan hadirnya saudara-saudara kami, tetapi dengan iri dan dengki kami melewati hari-hari kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, dengan jujur kami ingin menyampaikan bahwa kerapuhan begitu nyata pada diri kami. Oleh karena itu kami memandang diri kami sebagai ciptaan-Mu yang paling mulia. Kesenangan kami adalah mengeksploitasi secara habis-habisan alam ciptaan-Mu dan menjadikan ciptaan-Mu hanya sebatas untuk pemuasan nafsu kami yang tak terbatas ini. Tuhan, ampunilah kami. Amin. Umat Tuhan, karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, maka Ia berkenan untuk menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan dengan tulus oleh setiap manusia. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karyanya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni untuk masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. Berita anugerah diambil dari 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-16. 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-16 yang demikian bunyi. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena kasih Allah telah menganugerahkan kepada setiap kita penghiburan dan pengharapan, maka selayaknya kita juga membagikan penghiburan dan pengharapan itu. Hiduplah dalam damai bersama dengan keluarga dan setiap orang di sekitar kita. Damai Tuhan besertamu. Selamatku, Tuhan.
Umat Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati menaikkan doa kita untuk mempersiapkan diri kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari bersama kita. Ya Tuhan Allah kami, tempat kami bertumpu. Tuhan, hari ini kami hadir di hadirat-Mu ya Bapa. Dalam ibadah yang kami lakukan bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Dan di dalam kerinduan kami akan persekutuan dengan Kristus. Kami pun rindu untuk dijamah dengan pesan firman Tuhan. Kami rindu disegarkan dengan firman-Mu yang menuntun kehidupan kami. Maka ya Tuhan, saat ini berbicaralah kepada setiap kami. Karena setiap kami anak-anak Tuhan sungguh rindu untuk diperbaharui oleh firman Tuhan yang menuntun dan menguatkan kami. Pakailah juga hamba-Mu yang lemah ini di dalam segala keterbatasannya untuk mampu berkata-kata seperti apa yang Tuhan ingin bagikan kepada jemaat Tuhan saat ini. Kami menyerahkan Bapa bersama waktu perenungan ini ke dalam tangan kasih Kristus. Biarlah terjadi di atas setiap kami segala sesuatu yang sesuai dan berkenan menurut kehendak Bapa di surga. Amin. Umat Tuhan, Tuhan Yesus menceritakan tanda-tanda alam semesta akan mendahului kedatangannya. Dan dunia akan mengalami kesukaran yang paling hebat dan kesengsaraan yang benar. Maka dengarlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Lukas 21, ayatnya yang ke-25 sampai 36, sebagaimana diceritakan di dalam video berikut. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari, dan bulan, dan bintang-bintang. Dan di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara, atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, memelihara, dan melakukannya di dalam hidup keseharian kita. Maranatha. Umat Tuhan, dapatkah setiap kita memastikan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita? Nggak usah lama-lama deh, 1 jam yang akan datang. Ada yang bisa dengan tegas ngomong 1 jam yang akan datang, pasti ini yang akan terjadi dalam hidupku. Ya, menurut saya tidak ada satu orang pun di antara kita yang dapat mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi terhadap masa depan kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa ngomong dengan sungguh-sungguh 1 jam lagi aku mau seperti ini, dan pasti itu yang akan terjadi. Apapun bisa terjadi pada masa mendatang kita.
Jangankan 1 jam, apalagi nanti gitu ya, yang jauh lebih panjang, jauh lebih lama lagi. Ketika kita berbicara tentang masa depan, maka masa depan adalah sebuah misteri Bapak Ibu. Masa depan adalah sebuah rahasia Tuhan yang walaupun kita sudah persiapkan sedemikian rupa, ia tetap menjadi misteri. Walaupun kita sudah prepare sebaik mungkin, masa depan tetap punya kejutannya sendiri. Masa depan tetap penuh dengan hal-hal yang tak terduga bagi setiap kita. Nah, oleh karena itu, ketika manusia berhadapan dengan masa depan, masa yang akan datang, maka di sanalah manusia kemudian menjadi makhluk yang begitu rapuh. Mengapa? Karena ketika kita menatap masa depan, di sana kita sangat mungkin menjumpai bayang-bayang ketakutan. Di sana kita sangat mungkin berjumpa dengan bayang-bayang kekhawatiran. Kita sangat mungkin berjumpa dengan bayang-bayang kecemasan. Apalagi apabila bayang-bayang masa depan yang tadi akan kita lalui itu sudah jelas di depan kita penuh kengerian. Apalagi ketika saat ini kita ada di sebuah persoalan dan dengan demikian kita melihat masa depan penuh dengan tantangannya. Maka di sana manusia akan menjadi semakin rapuh. Manusia akan dipenuhi dengan kegelisahan di dalam hidupnya. Nah, suasana kerapuhan seperti inilah yang juga dihadapi oleh para murid Yesus ketika mereka berbincang dengan Yesus gurunya mengenai masa depan. Menariknya ketika mereka berbincang saat itu, masa depan yang akan dihadapi oleh para murid adalah masa depan yang penuh dengan kekacauan. Masa depan akan penantian terhadap hari Tuhan yang penuh dengan kekacauan. Nah, umat Tuhan, perbincangan yang terjadi di dalam bacaan kita ini diawali pertama-tama ketika para murid mengagumi bangunan bait Allah. Pada kekaguman para murid terhadap bait Allah yang megah, bait Allah sebagai sebuah pusat peribadatan. Tapi ketika para murid mengagumi keindahannya, Yesus justru mengatakan kepada para murid bahwa bait Allah yang indah dan megah sebagai pusat keagamaan Yahudi saat itu akan runtuh. Bait Allah itu akan hancur dan tidak berhenti sampai di sana. Kabar ini tentu sudah mengejutkan para murid saat itu, tapi enggak berhenti sampai di sana. Yesus kembali mengatakan bahwa kehancuran bukan hanya akan terjadi pada bait Allah. Kehancuran juga akan terjadi di Yerusalem. Yerusalem sendiri akan hancur. Bisa kita bayangkan ya Bapak Ibu, para murid ini ada di Yerusalem. Mereka tinggal di Yerusalem, itu kota tempat mereka sehari-hari ada. Mereka begitu terikat dengan bait Allah sebagai pusat keagamaan waktu itu. Dan tiba-tiba Yesus gurunya mengatakan bahwa baik Yerusalem ataupun bait Allah semuanya ini akan hancur. Betapa hal ini pasti menjadi sebuah realita yang menyedihkan. Realita yang menakutkan. Realita yang cukup mendatangkan kegelisahan dalam diri para murid saat itu. Tapi tidak berhenti sampai sana. Ketika Yesus menjelaskan akan hadirnya hari Tuhan itu, ia kemudian melanjutkan dengan tanda-tanda kosmis. Tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam seperti apa yang terjadi? Ada kekacauan dahsyat yang akan terjadi. Ada kengerian yang bukan hanya terjadi pada konteks Yerusalem. Tapi kekacauan, kengerian yang akan terjadi secara kosmik. Susunan tatanan kosmik, alam akan berbicara. Dan itu jelas bukan sebuah pesan yang menyenangkan bagi para murid. Itu bukan sebuah pesan yang mampu dihadapi seolah-olah tidak ada apa-apa. Itu sebuah pesan yang membawa mereka pada ketakutan. Pesan yang membawa kegelisahan. Nah, menariknya pesan ini bukan hanya disampaikan sebagai kabar yang menggelisahkan. Bukan hanya disampaikan dan mendatangkan kecemasan tertentu dalam diri para murid. Tapi ketika Yesus menyampaikan pesan ini, Yesus jelas sedang menyampaikan pesan ini dengan sebuah konteks seakan-akan, seolah-olah hal ini yang dia beritakan, kekacauan yang terjadi itu akan segera terjadi. Seolah-olah ada kemendesakan waktu bahwa ini cepat
akan terjadi. Dan itu dia ekspresikan, Yesus ekspresikan ketika ia katakan sebelum angkatan ini pergi, sebelum angkatan ini berlalu, tanda-tanda ini sudah akan terjadi. Sebelum angkatan ini berlalu, tanda-tanda ini semua akan terjadi. Bisa kita bayangkan ya, satu angkatan itu berapa lama sih paling panjang? Ya oke lah, kalau kita bilang ya sampai sekarang tanda-tanda itu terjadi, belum juga nih Tuhan datang. Ya, tapi kita mau bayangkan ketika Yesus mengatakan ini, Yesus mengatakannya bukan untuk menunjukkan ini akan terjadi besok, bukan untuk menunjukkan ini akan terjadi lusa, tapi ia mau mengatakan bahwa ini akan segera terjadi. Ini sesuatu yang kita nggak bisa sadari kapan, tapi bisa terjadi dengan begitu cepat. Tadi di awal para murid dikejutkan dengan apa yang akan terjadi. Dan kini para murid kembali dikejutkan ketika Tuhan katakan ini mendesak nih. Ini sesuatu yang bisa terjadi kapanpun secara tiba-tiba dengan begitu cepat. Ada sebuah situasi yang membawa para murid pada kondisi yang tidak menyenangkan. Namun sampai pada titik ini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kedatangan anak manusia kembali, maka kedatangan ini digambarkannya akan diiringi dengan pelbagai kengerian, akan dibarengi dengan pelbagai kekacauan kosmis. Dan kengerian ini, kekacauan ini, kedatangan sang anak manusia itu dapat terjadi dalam kemendesakan waktu, dalam waktu yang tiba-tiba. Lalu persoalannya kemudian bagaimana kita harus bersikap gitu ya. Bagaimana kita harus menghadapi realitas tersebut. Bagaimana para murid harus menghadapi realitas itu, bahwa ada berbagai hal yang mengerikan menurut mereka di masa yang akan datang. Namun di satu sisi juga ada kemendesakan, sesuatu yang bisa terjadi tiba-tiba. Bagaimana para murid harus menghadapinya? Nah, dari bacaan kita hari ini, kita dapat menemukan bahwa Yesus sebetulnya dengan jelas berbicara kepada para murid untuk mereka menunggu dan menanti dengan kesiapan dan kemantapan hati. Dan itu bisa kita lihat di ayatnya yang ke-28. Ketika Tuhan Yesus katakan ketika hal itu terjadi, bangkit dan angkatlah mukamu. Bukan bersembunyi dalam ketakutan, bukan murung dalam kegelisahan, tapi bangkit dan angkatlah mukamu. Maka Yesus mau katakan kepada mereka ketika hari itu terjadi, ketika hari Tuhan yang disebut-sebut datang dengan tiba-tiba, bahkan diiringi dengan sesuatu yang mengerikan sekalipun, hadapilah itu dengan keteguhan hati, dengan kemantapan hati. Nah, di dalam waktu penantian ini, di dalam waktu penantian akan hadirnya sang anak manusia kembali di tengah-tengah dunia, maka manusia, para murid kita, setiap orang percaya dipanggil Tuhan untuk tetap menunggu dengan aktif, bukan sekedar menunggu yang pasif. Kita dipanggil untuk menunggu dengan sikap berani mengangkat muka kita dengan bangkit. Ini sikap yang aktif, bukan sikap penantian yang pasif, bukan acuh tak acuh, bukan nggak mau tahu, bukan putus harapan, tetapi berani menghadapinya. Sekalipun kita tahu bahwa ada kekacauan, ada kecemasan, ada barangkali ketakutan dan kengerian. Namun Tuhan Yesus mau katakan apa? Milikilah kesiapan dan kemantapan hati. Kita semua nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi 1-2 jam ke depan. Kita nggak tahu kapan Tuhan betul-betul akan kembali datang. Tapi Tuhan katakan milikilah kesiapan hati. Milikilah kemantapan hati. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita bisa memiliki yang namanya kesiapan dan kemantapan hati di dalam sebuah realitas kengerian, di dalam sebuah realitas bahwa kita ini manusia yang rapuh, khususnya ketika kita berhadapan dengan ketidaktahuan.
bagaimana kita mampu memilikinya? Nah, perikop yang kita baca hari ini juga memberikan jawabnya, Bapak Ibu. Dan saya ingin kita fokus bersama-sama kepada ayatnya yang ke-34 sampai 36. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Yesus setelah menyampaikan segala yang akan terjadi, ia kemudian melanjutkan dengan mengatakan kepada para murid supaya jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kita tahu hari depan itu barangkali penuh dengan kengerian. Kita tahu kita menghadapi sebuah misteri yang membawa kita menjadi manusia yang rapuh. Tapi kita juga tahu ada pesan Tuhan yang mengatakan supaya kita punya kemantapan hati. Supaya kita bisa berdiri dan mengangkat wajah kita. Bagaimana kita mampu memiliki sikap itu? Bagaimana kita mampu memiliki kemantapan hati? 3 ayat ini menjadi jawabannya. Ketika kita memiliki 2 hal. Yang pertama yang dikatakan oleh Yesus. Ada 2 hal yang harus manusia miliki untuk punya kesiapan dan kemantapan hati. Yang pertama adalah kewaspadaan. Dan yang kedua doa. Yesus menasehatkan supaya setiap orang itu menaruh kewaspadaan terhadap gemerlap dunia. Yesus meminta supaya setiap kita tahu waspada terhadap hal-hal kemilau yang ditawarkan dunia. Dan karena itu dengan jelas dikatakan supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Yesus tahu bahwa dunia bisa menjadi sesuatu yang sangat mengikat bagi manusia. Dan karena itu dunia mampu membelokkan manusia. Manusia mampu kehilangan kepekaan dan kewaspadaannya karena fokus pada dunia. Karena itu Yesus meminta para murid saat itu dan kini untuk mampu meninggalkan kemewahan dunia, untuk mampu meninggalkan kenikmatan dunia, supaya dengan demikian setiap kita punya yang namanya kepekaan terhadap Tuhan, kepekaan terhadap hari dan waktunya Tuhan. Kalau fokus kita hanya pada apa yang baik, hanya pada apa yang menarik, hanya pada apa yang enak yang ditawarkan dunia, maka kita akan mengabaikan Tuhan. Kalau fokus kita hanya ada pada apa yang memuaskan diri kita, maka kita akan lupa ada Tuhan. Ada hari Tuhan yang sedang kita nantikan. Karena itu Yesus meminta kita untuk punya kewaspadaan ini. Ini adalah sebuah latihan rohani menurut saya. Yang dengan latihan ini kita dimampukan untuk menjauhkan diri dari gemerlap dunia ini. Latihan yang menolong kita untuk mengambil jarak dengan kemilaunya dunia. Nah, latihan ini harus dibarengi dengan hal kedua yang Yesus katakan. Itu ada di ayatnya yang ke-36 tadi. Yesus katakan apa? Bukan hanya melatih diri dengan kewaspadaan terhadap hal-hal yang mampu menggoda kita, kita juga harus memiliki dan memelihara kehidupan doa kita. 2 hal ini saling berhubungan. Nah, Bapak Ibu, persoalannya ketika saya ngomong kayak begini gitu ya, melepaskan diri dari dunia karena dunia ini mampu menjadi kemilau yang menggiurkan, membelokkan kita. Kita kan mungkin kemudian berpikir gini ya, selama kita hidup sebagai manusia, maka selama itu juga akan ada keterikatan kita dan dunia. Betul ya? Selama kita masih hidup di tengah dunia, maka selama itu juga akan ada
ikatan bersama-sama dengan dunia tempat kita hidup dan berada. Misalkan aja, selama kita hidup di dunia ya kita pasti masih bekerja, betul ya? Ada pekerjaan-pekerjaan yang kemudian mengikat kita secara duniawi. Dan tidak mungkin ini kita tinggalkan begitu saja. Ada tanggung jawab yang mengiringinya yang membuat kita terikat dengan pekerjaan. Atau ada hal-hal yang menjadi kesukaan dan hobi kita yang juga tidak bisa begitu saja kita tinggalkan. Dan kemudian masuk ke dalam dunia pertapaan yang hanya aku dan Tuhan. Atau bahkan hal-hal seperti peralatan elektronik kita, media sosial kita. Ada kemelekatan dengan dunia selama kita ada dan tinggal di tengah-tengah dunia. Nah, bagaimana kita dapat melepaskan diri dari semuanya itu ke dalam hidup doa gitu. Bagaimana kita bisa melepaskan diri dengan dunia supaya kita punya kewaspadaan dan menjaga kehidupan doa kita. Nah, Bapak Ibu, saya harus katakan bahwa ketika Yesus mengatakan dua hal ini, milikilah kewaspadaan dan berjaga-jagalah dalam kehidupan doa. Yesus tidak meminta kita untuk meninggalkan dunia begitu saja. Yesus tidak hanya meminta kita untuk kemudian menyendiri, kemudian menjadi petapa misalkan yang hanya beraktivitas dengan doa, bangun berdoa, setiap saat hanya berdoa. Enggak, Yesus tidak meminta kita seperti itu. Yang Yesus katakan adalah bagaimana kita mampu masuk memelihara kehidupan doa di tengah realitas dunia. Itu yang Yesus harapkan. Yesus tidak meminta kita meninggalkan dunia ya. Ketika dia bilang waspadalah, dia tidak bilang tinggalkan itu langsung. Tapi kita punya sebuah pagar, kita punya sebuah kontrol yang membuat kita oke, ini nggak baik, ini baik. Ada kewaspadaan itu. Dan di dalam kewaspadaan itu hiduplah dalam doa. Maka artinya kehidupan doa yang Yesus minta adalah doa yang terlibat penuh di dalam realitas dunia. Doa yang hadir di tengah-tengah konteks dunia di mana kita ada dan berada. Kita dipanggil Tuhan untuk menjalani kehidupan kita, ya. Kita dipanggil Tuhan untuk tetap melakukan segala pekerjaan kita, iya. Dan di tengah semuanya itu kita juga dipanggil untuk menjaga hidup doa kita. Kita juga dipanggil untuk berdoa senantiasa. Nah, Kak, ini persoalan berikutnya, Kak. Karena doa itu kan harus lipat tangan, tutup mata, ngomong, ya. Bagaimana Kak aku bisa lipat tangan, tutup mata, berbicara kepada Tuhan kalau aku bekerja? Bagaimana aku lipat tangan, tutup mata kalau aku lagi masak? Kalau aku lagi di depan laptop? Kalau aku lagi ngajarin anak-anak belajar? Nah, maka pengertian kita akan doa yang harus kita rubah. Ingat Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang doa itu bukan hanya sekedar kata-kata yang manis. Doa bukan hanya sekedar kata-kata puitis. Doa bukan hanya terbatas pada ketika kita melipat tangan menutup mata. Tapi doa itu sejatinya adalah keterikatan antara manusia dan Tuhan. Dan karena itu kalau ditanya, menurutmu apa sih doa? Ada yang akan jawab, oh doa itu nafas hidup orang beriman. Gitu ya. Karena doa adalah keterikatan antara manusia dan Tuhan. Bayangin loh, nafas hidup. Kalau kita tiba-tiba gak bernafas, meninggal toh setiap kita. Jadi itu sesuatu yang sangat mengikat. Itulah doa. Maka doa yang adalah keterikatan itu melampaui kata dan bahasa sebetulnya. Doa yang adalah ikatan kuat antara manusia dan Tuhan itu sebetulnya terjadi di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Doa yang adalah kemelekatan, keterpautan kita dengan Tuhan, itu adalah hidup kita sendiri. Bukan hanya ketika kita lipat tangan, tutup mata berdoa. Bukan hanya ketika kita bangun tidur atau mau tidur. Bukan hanya ketika kita mau makan. Tapi bahkan ketika kita ngajarin anak-anak kita, di situ kita berdoa. Ketika kita melakukan pekerjaan kita, di situ kita berdoa. Doa
itu adalah segala yang kita lakukan. Doa adalah apa yang kita kerjakan. Nah, umat Tuhan, hari ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Hari ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Setiap tahun kita merayakan Natal dengan terlebih dahulu merayakan Advent. Advent adalah penantian akan kedatangan Kristus. Di satu sisi, ketika kita menantikan kedatangan Kristus ini, kita merayakan kedatangannya yang terdahulu. Bukti bahwa Allah itu senantiasa terlibat di dalam kehidupan manusia. Tapi di sisi lain, kita juga menantikan kedatangannya kembali. Kapan waktunya? Nggak tahu. Yang kita tahu Tuhan mengatakan itu dalam konteks kemendesakan. Artinya bisa kapanpun, secara tiba-tiba, bisa 1 jam lagi, bisa 1 minggu lagi, bisa 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, nggak tahu. Yang perlu kita tanamkan adalah ini bisa terjadi tiba-tiba. Kapan waktunya? Nggak tahu. Jangan sibuk hanya ngurusin kapan waktunya. Atau bagaimana terjadinya? Yang kita tahu Tuhan Yesus katakan itu akan diiringi dengan berbagai kengerian, penderitaan dan lain sebagainya. Oke. Tapi bukan soal kapan dan bagaimana yang lebih penting untuk kita miliki di dalam hidup kita. Bukan soal kapan dan bagaimana yang lebih penting untuk selalu kita pertanyakan di tengah realita bahwa kita menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Yang terpenting adalah ketika kita menanyakan apa yang kemudian mampu aku lakukan di tengah konteks ini. Apa yang mampu aku kerjakan di tengah realita bahwa aku sedang menanti datangnya Kristus, di tengah realita bahwa aku sedang menantikan hari Tuhan itu, di tengah realita bahwa kita tahu itu mungkin berisi sebuah kengerian. Apa yang mampu aku lakukan? Dan hari ini Yesus mau katakan kepada kita, supaya setiap kita memiliki kemantapan hati. Supaya setiap kita tidak takut. Supaya setiap kita mengatasi kerapuhan kita. Supaya setiap kita berani menghadapi ketidakpastian itu, kengerian itu. Bagaimana kita memilikinya? Maka ingatlah untuk senantiasa memiliki kewaspadaan. Supaya dengannya kita terhindar dari gemerlap dunia. Tapi bukan berhenti hanya pada kewaspadaan. Miliki dan pertahankan jugalah kehidupan doa dalam segala hal dan dalam setiap waktu di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian kita telah memelihara hidup anugerah Tuhan. Berdoa bukan hanya ketika kita mau makan, bukan hanya ketika kita mau tidur. Berdoa bukan hanya ketika kita dalam kesendirian atau kesepian kita. Berdoa bukan hanya ketika kita sedang ada dalam persoalan kehidupan kita. Melainkan jadikanlah nafas, doa itu nafas kita. Sehingga setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita perbuat, di situ kita berdoa. Ketika kita melekat erat kepada Tuhan. Ketika kita terpaut kepada Tuhan. Ketika kita bersandar penuh kepada Tuhan. Ketika kita mampu berserah di dalam setiap laku kita. Maka dengan demikian kita terus berdoa di dalam hidup kita. Maka dengan demikian kita terus mengingat bahwa segala yang kita perbuat adalah bagi kemuliaan Tuhan. Nah, umat Tuhan seringkali ketika kita berdoa dalam kata-kata, kita meminta supaya Tuhan itu mengubah dunia. Betul ya? Ketika kita berdoa dalam kata-kata, kita meminta supaya Tuhan memakai kita untuk mengubah begitu banyak hal. Kita meminta supaya Tuhan memakai kita untuk kita mampu mengubah keluarga kita. Atau tetangga di kanan dan kiri kita. Tetapi hari ini ingatlah bahwa doa itu kehidupan kita. Doa itulah apa yang kita perbuat. Maka ketika kita meminta-mintalah supaya terlebih dahulu Tuhan mengubah setiap kita. Supaya terlebih dahulu Tuhan mengubah setiap hati kita. Sehingga hati kita sungguh-sungguh terpaut
kepadanya. Nah, saya akan mengakhiri refleksi ini dengan sebuah doa yang kemudian dijadikan oleh nyanyian. Doa ini adalah doa Richard Chrysaster. Richard Chrysaster lahir di tahun 1197, meninggal di tahun 1253, jadi sudah sangat lama gitu ya. Dia berdoa dengan cukup sederhana, bahkan sangat sederhana. Kata-katanya, "Oh dear Lord, 3 things I pray. To know thee more clearly, to love thee more dearly, to follow thee more nearly day by day." Hanya 3 hal yang menurut Richard Chrysaster perlu untuk kita doakan. Untuk mampu memahami Tuhan dengan jauh lebih baik lagi. Untuk mampu mencintai Tuhan dengan jauh lebih lagi. Dan untuk mampu mengikuti Tuhan dengan jauh lebih dekat lagi. Teruslah berdoa di dalam merawat kehidupan kita, maka Tuhan akan memampukan setiap kita. DBD. Day by day, day by day, oh, dear Lord, 3 things I pray. To see thee more clearly, love thee more dearly, follow thee more nearly, day by day, day by day. Day by day, oh, dear Lord, 3 things I pray. To see thee more clearly, love thee more dearly, follow thee more nearly, day by day, day by day. Day by day, oh dear Lord, 3 things I pray. To see thee more clearly, love thee more dearly, follow thee more nearly, day by day. Oh. To see thee more clearly, love thee more dearly, follow thee more nearly, day by day. See thee more clearly, love thee more dearly, follow thee more nearly, day by day. Untuk memuji nama-Mu,
bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati untuk menaikkan setiap syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu menaikkan setiap doa, permohonan, pengharapan kami. Ya Tuhan, dengarlah doa seruan kami. Kami bersyukur Tuhan ketika hari ini Engkau kembali mengingatkan kami supaya hidup dalam kewaspadaan, namun juga hidup di dalam keterikatan doa dengan Tuhan. Maka biarlah Engkau menolong kami, supaya kami sungguh boleh menjalani setiap aktivitas hidup kami sebagai keterpautan kami dengan Tuhan, sebagai doa-doa kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami juga rindu berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di segala tempat, juga untuk gereja Tuhan GKI Cinere. Ketika sebentar lagi gereja-gereja Tuhan akan menyambut, menyongsong hadir perayaan Natal di tengah situasi konteks yang tidak mudah ketika pandemi masih berada bersama-sama dengan kami. Barangkali kami begitu rindu merayakan gembira bersama-sama Natal di gedung gereja. Kami rindu merayakan Natal di tengah suasana yang meriah. Kami rindu merayakan Natal di tengah perjumpaan dengan saudara-saudara seiman kami. Namun Engkau juga tahu ketika pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan untuk mencegah supaya virus corona ini tidak kembali terulang menjadi tidak terlalu baik untuk kondisi bangsa ini. Maka di tengah situasi yang sulit ini berikanlah kami hikmat ya Bapa. Sehingga ketika kami harus merayakan Natal di tengah segala keterbatasannya, hal ini tidak membuat mengurangi makna Natal itu hadir di tengah kehidupan kami. Hal ini tidak membuat kami tidak mampu merayakan kasih pemeliharaan Kristus, namun juga tidak membuat kami abai untuk menantikan hadirnya Kristus kembali. Tolonglah setiap gereja-gereja Tuhan beserta seluruh umat percaya. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara ini. Berkatilah pemerintah kami, berkatilah setiap pemimpin-pemimpin kami. Sehingga dengan hikmat dan berkat dari Tuhan mereka boleh memimpin dengan segala kebijakan yang baik, yang berpihak kepada rakyat dan berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga rindu berdoa ya Bapak untuk kami pribadi lepas pribadi, setiap kami yang bergumul dengan sakit penyakit, setiap kami yang bergumul dengan pekerjaan dan kebutuhan hidup, setiap kami yang bergumul dengan pasangan hidup, setiap kami yang bergumul dengan peran sebagai orang tua, ya Tuhan berkatilah setiap kami. Tolonglah setiap kami, sehingga di dalam setiap air mata kami menemukan tangan kasih Tuhan yang terus membimbing dan menopang kami. Tolonglah setiap kami, sehingga di dalam kerapuhan kami menemukan Kristus yang menopang kami. Tolonglah setiap kami, sehingga di dalam persoalan kami menemukan jalan yang Tuhan berikan. Terlepas dari semuanya itu kami rindu Tuhan mendengar rencana, rancangan dan suara Tuhan. Maka biarlah Tuhan sendiri berbicara kepada setiap kami. Dan kami dianugerahi kepekaan untuk mampu mendengar apa yang menjadi rancangan Tuhan. Sehingga dengannya bukan rancangan kami yang kami utamakan. Bukan kehendak kami yang kami paksakan untuk terjadi.
namun biarlah hanya kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Inilah ya Tuhan segala doa dan permohonan kami. Kami rindu menaikkan setiap doa ini ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang mengasihi setiap kami. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan berdasarkan pengajaran Alkitab dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mampu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 1010801455582. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan kantong hitam, kantong merah, persembahan bulanan, atau persembahan syukur lainnya. Persembahan dapat juga disampaikan melalui scan QR Code pada warta jemaat atau layar display. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena kasih Tuhan yang kami miliki dan kami rasakan sampai saat ini. Persembahan kami berikan kepada Tuhan. Tuhan, persembahan yang kami berikan ini, kami berdoa untuk pengelola, untuk kami yang memberikan, untuk kami yang menggunakan persembahan ini Tuhan. Muliakanlah namamu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami datang dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan dengan penuh pengharapan, marilah kita meneruskan ibadah kita saat ini di dalam hidup keseharian kita. Terus kerjakanlah apa yang kita doakan dan doakanlah apa yang kita kerjakan. Hari depan tidak sepenuhnya kita tahu, yang pasti kita tahu adalah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Surya
Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.